Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitrati Nufus, NIM akhir 073 dari kelas 4C. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi zat aditif dan zat adiktif. Jadi apa itu zat aditif? Zat aditif merupakan bahan yang ditambahkan dengan sengaja ke dalam makanan atau minuman dalam jumlah kecil saat pembuatan makanan. Nah, penambahan zat aditif ini bertujuan untuk memperbaiki penampilan, ada juga cita rasa, tekstur, aroma, dan untuk memperpanjang daya simpan. Berdasarkan asalnya, zat aditif ini dibagi menjadi dua, yaitu ada zat aditif alami dan juga zat aditif buatan. Kalau zat aditif alami itu, bahan bakunya berasal dari makhluk hidup, sedangkan zat aditif buatan itu diperoleh melalui proses reaksi kimia yang bahan baku pembuatannya itu berasal dari bahan-bahan kimia. Nah, berdasarkan fungsinya, zat aditif itu dikelompokkan menjadi 7. Ada pewarna, ada pemanis, ada pengawet, ada penyedap, pemberi aroma, pengental, dan juga pengemulsi. Kita akan membahas satu-satu. Yang akan kita bahas pertama yaitu pewarna. Jadi pewarna itu merupakan bahan yang ditambahkan pada makanan atau minuman dengan tujuan untuk memperbaiki atau memberi warna pada makanan atau minuman agar menarik. Nah, pewarna sendiri itu terbagi menjadi dua, ada pewarna alami dan juga pewarna buatan. Contoh pewarna alami ini diperoleh dari alam, misalnya dari tumbuhan dan hewan. Contohnya ada daun suji dan daun pandan yang dipakai sebagai pewarna hijau pada makanan. Ada juga stroberi dan buah naga merah yang digunakan untuk memberikan warna merah pada makanan. Ini ada contoh dari daun pandan dan juga buah naga merah. Nah, kalau pewarna buatan ini diperoleh melalui proses reaksi kimia yang menggunakan bahan yang berasal dari zat kimia sintetis. Contohnya ada warna biru yang menggunakan Brilliant Blue FCF dan warna kuning menggunakan tartrazin. Ini ada contoh gambarnya. Nah, yang kedua yaitu ada pemanis. Pemanis sendiri merupakan bahan yang ditambahkan pada makanan atau minuman sehingga dapat menyebabkan rasa manis pada makanan atau minuman. Pemanis itu terbagi menjadi dua, ada pemanis alami dan juga pemanis buatan. Kalau pemanis alami ini contohnya ada gula kelapa, gula aren, gula lontar, dan juga gula bit. Ini ada contoh gambar dari gula kelapa, dan ini ada gula aren. Kemudian pemanis buatan. Kalau pemanis buatan ini sebenarnya rasa manisnya itu hampir sama atau lebih manis dibandingkan dengan pemanis alami. Contohnya ada siklamat, aspartam, kalium asesulfam, dan juga sakarin. Ini ada contoh gambar dari sakarin yang bisa dilihat. Dan yang ketiga yaitu ada pengawet. Nah, pengawet sendiri adalah zat aditif yang ditambahkan pada makanan atau minuman yang berfungsi untuk menghambat kerusakan makanan atau minuman. Contoh dari pengawet itu ada asam benzoat, natrium benzoat, dan juga kalium benzoat yang biasa digunakan untuk mengawetkan makanan, minuman, kecap, dan saus. Nah, cara lain yang bisa digunakan untuk mengawetkan makanan adalah dengan cara pengasinan atau pemanisan, misalnya ikan asin dan juga manisan buah. Metode pengawetan lain dapat dilakukan dengan pemanasan, pendinginan, pembekuan, pengasapan, pengeringan, dan juga penyinaran. Ini ada contoh metode untuk membuat ikan asin ya, dan ini ada asam benzoat. Selanjutnya itu ada penyedap. Penyedap makanan adalah bahan tambahan makanan yang digunakan untuk meningkatkan cita rasa makanan. Penyedap
sendiri itu terbagi menjadi dua, ada penyedap alami dan penyedap buatan. Nah, contoh dari penyedap alami ini ada garam, bawang putih, bawang merah, cengkeh, pala, merica, dan lain-lain. Kalau penyedap buatan ini, yang umum digunakan pada makanan adalah vetsin, yang mengandung senyawa monosodium glutamat atau MSG, atau mononatrium glutamat atau MNG. Yang kelima yaitu pemberi aroma. Pemberi aroma adalah zat yang memberikan aroma tertentu pada makanan atau minuman. Nah, zat pemberi aroma dapat berasal dari bahan segar atau ekstrak dari bahan alami. Di antaranya adalah ekstrak buah nanas, ekstrak buah anggur, dan juga minyak atsiri. Sedangkan kalau pemberi aroma yang merupakan senyawa sintetis, misalnya amil kaproat, aroma apel, amil asetat, aroma pisang ambon, dan juga etil butirat, aroma nanas. Yang keenam yaitu ada pengental. Pengental sendiri adalah bahan tambahan yang digunakan untuk menstabilkan, memekatkan, atau mengentalkan makanan yang dicampur dengan air, sehingga membentuk kekentalan tertentu. Contoh dari pengental ini ada pati, gelatin, gum, agar-agar, dan juga alginat. Ini ada contoh gambar agar-agar. Yang ketujuh yaitu ada pengemulsi. Jadi pengemulsi adalah bahan tambahan yang dapat mempertahankan penyebaran lemak dalam air dan sebaliknya. Contoh zat pengemulsi makanan adalah lecitin yang terkandung dalam kuning telur maupun dalam kedelai. Kita akan membahas pembahasan yang selanjutnya yaitu apa itu zat adiktif. Jadi, zat adiktif adalah zat-zat yang apabila dikonsumsi dapat menyebabkan ketergantungan atau ingin menggunakannya secara terus-menerus. Nah, zat adiktif ini dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu ada narkotika, psikotropika, dan zat psikoaktif lainnya. Apa itu narkotika? Jadi narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, menghilangkan atau mengurangi rasa nyeri, dan menyebabkan ketergantungan bagi penggunanya. Narkotika sendiri dapat dikelompokkan menjadi tiga golongan. Narkotika golongan 1 itu sangat berbahaya karena berpotensi sangat tinggi menyebabkan ketergantungan. Contohnya ada heroin, kokain, dan ganja. Kemudian narkotika golongan 2. Ini berpotensi tinggi dalam menyebabkan ketergantungan. Misalnya ada morfin, petidin. Nah, kalau narkotika golongan 3 ini berpotensi ringan dalam menyebabkan ketergantungan. Misalnya adalah kodein. Penggunaan narkotika ini juga memiliki dampak. Jadi penggunaan heroin, morfin, opium, dan kodein dalam jangka pendek itu dapat menghilangkan rasa nyeri, ketegangan berkurang, dan rasa nyaman. Kalau penggunaan jangka panjangnya itu dapat menyebabkan meninggal karena overdosis. Nah, efek jangka pendek penggunaan ganja yaitu akan timbul rasa cemas dan gembira menjadi satu. Kalau penggunaan ganja dalam jangka panjang itu dapat menyebabkan daya pikir berkurang dan motivasi belajar itu turun drastis. Efek jangka pendek penggunaan kokain yaitu rasa percaya dirinya itu bisa meningkat, banyak bicara, sedangkan efek jangka panjang yaitu dapat menyebabkan kurang gizi dan juga anemia. Selanjutnya adalah psikotropika. Zat ini merupakan obat yang berkhasiat psikoaktif yang mempengaruhi mental dan perilaku seseorang. Nah, psikotropika ini dapat dikelompokkan menjadi 4 golongan. Psikotropika golongan 1 itu berpotensi sangat kuat menyebabkan ketergantungan. Misalnya, ada ekstasi. Kemudian psikotropika golongan 2 ini berpotensi kuat menyebabkan ketergantungan. Contohnya ada amfetamin, metamfetamin. Dan psikotropika golongan 3 ini berpotensi sedang menyebabkan ketergantungan. Misalnya ada pentobarbital dan flunitrazepam. Sedangkan psikotropika golongan 4 ini berpotensi ringan dalam menyebabkan ketergantungan. Misalnya ada diazepam dan clobazam. Nah,
apa sih dampak penggunaan psikotropika? Jadi, penggunaan ekstasi dan sabu dalam jangka pendek itu dapat menyebabkan terjaga, rasa riang, perasaan melambung. Namun setelah itu akan timbul rasa tidak enak. Nafsu makannya itu akan hilang. Dan jangka panjang itu dapat menyebabkan kurang gizi, anemia, dan penyakit jantung. Kemudian setelah menggunakan obat NIPAM, itu seseorang akan merasa tenang dan otot-ototnya mengendur. Jika dosis penggunaannya tinggi, maka dapat menyebabkan gangguan bicara. Jika dosisnya lebih tinggi lagi, dapat menyebabkan penghambatan pada pernapasan dan juga kematian. Kemudian ada zat psikoaktif lainnya. Nah, beberapa contoh zat psikoaktif selain narkotika dan psikotropika itu misalnya alkohol, nikotin, dan juga kafein. Jenis alkohol yang banyak digunakan yaitu etanol. Kemudian nikotin yang terdapat dalam daun tembakau. Nah, daun tembakau ini biasanya digunakan sebagai bahan pembuatan rokok. Akibatnya, orang yang merokok itu dapat lebih tahan kantuk atau lebih aktif. Dan terakhir, kafein merupakan zat yang secara alami terdapat dalam kopi. Kafein juga ditemukan pada teh dan dikenal dengan nama tein. Namun kadarnya tidak sebanyak kafein dalam kopi. Adapun dampak penggunaan zat psikoaktif lainnya, yaitu akibat jangka pendek dari mengonsumsi alkohol, yaitu mabuk, jalan sempoyongan. Sedangkan dalam jangka panjang, alkohol dapat merusak hati, merusak kelenjar getah lambung, dan meningkatkan resiko kanker. Kemudian nikotin. Nah, selain nikotin, dalam rokok juga terdapat sekitar 4.000 senyawa, termasuk tar dan karbon monoksida yang berbahaya bagi tubuh. Senyawa-senyawa ini dapat menyebabkan kanker paru, penyempitan pembuluh darah. Ini ada contoh gambar kandungan rokok, ada nikotin, ada amonia, ada metanol, ada karbon monoksida juga. Lalu apa sih upaya pencegahan diri dari bahaya narkoba? Yang pertama, ada mengenal dan menilai diri sendiri. Kemudian menerapkan pola hidup sehat, meningkatkan rasa percaya diri, terampil mengatasi masalah dan mengambil keputusan, memperkuat iman dan takwa kepada Tuhan, terampil sebagai agen pencegahan penyalahgunaan narkoba, kemudian meningkatkan harga diri, memilih pergaulan yang baik, melakukan kegiatan yang positif, dan membangun hubungan yang baik dengan teman dan keluarga. Itu yang dapat dilakukan untuk mencegah diri dari bahaya narkoba. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.